Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Hari ini kita mau update harga lagi tanggal 7 Oktober tahun 2020. Kita langsung lihat ke grafiknya. Oke guys, di sini kita bisa lihat kalau grafiknya ini sharp sekali, tajam sekali turun ke bawah ya. Turunnya lumayan banyak sebetulnya, terutama tadi malam ya, karena tadi malam itu ternyata ada sebuah kabar yang penting nggak penting sih sebetulnya, tapi kabar ini berdampak sangat besar sekali kepada US dollar. Oke, kita langsung lihat beritanya. Jadi kemarin itu Presiden Donald Trump tweet doang gitu ya, tapi tweetnya ini ternyata sangat powerful. Jadi sekarang ini lagi ada negosiasi antara pemerintah dan kalau nggak salah sih sama DPR atau DPRD gitu ya, maksudnya DPRD yang sana gitu ya. Seperti seakan-akan mau ada bantuan dana dari pemerintah sebanyak negosiasinya sih yang mintanya 2,4 triliun US dollar. Sedangkan Trump harga terakhirnya itu memberikan angka 1,6 triliun US dollar. Ya, intinya negosiasi ini nggak deal gitu ya, selesai nih. Padahal negosiasi ini seakan-akan menjadi stimulus ekonomi yang bisa membangunkan ekonominya Amerika gitu. Nah, seharusnya sih, menurut gue harusnya kan kabar ini jelek ya. Ini juga terbukti kalau pasar sahamnya Amerika kemarin itu drop langsung setelah Trump memberikan tweet ini, pasar sahamnya langsung drop. Tapi anehnya kenapa gold spotnya ikut-ikutan gitu, kenapa ikutan drop? Jadi ternyata beliau juga ngomong, negosiasinya nanti berjalan setelah gua menang election gitu ya, itu katanya si Trump gitu. Nah, jadi yang dilakukan oleh para investor sekarang itu sebetulnya bukan sell off sih, sebenarnya bukan menjual, tapi mereka nahan untuk beli gitu ya. Nah, jadi emas ini pun akhirnya juga tertahan karena orang istilahnya itu wait and see gitu ya. Jadi orang nunggu dulu, lihat dulu kebijakan selanjutnya seperti apa, baru mereka mengambil action gitu. Nah, untuk sekarang ini mereka memilih untuk wait and see dulu nih, tahan dulu. Nah, tapi sebetulnya dari berita-berita yang lain juga, forecast yang lain ya, itu kebanyakan financial planner itu mereka masih memprediksi bahwa harga target dari gold spot itu masih berada di 2.200 US dollar per troy ounce. Berarti mereka pun sebetulnya masih positif, mereka masih optimis bahwa emas itu masih bakal naik. Dan kemungkinan naiknya itu setelah Trump terpilih, ya ini menurut versinya mereka seperti itu ya. Nah, tadi pagi juga ada yang DM ke gua nanya, apakah penurunan gold spot ini disebabkan oleh pengesahan Omnibus Law? Kalau kita melihat Omnibus Law-nya sendiri ya, ini yang gue pahami ya, itu kan sebetulnya sangat memberatkan kepada para pekerja. Tapi sebetulnya kalau kita berpikir secara yang lebih tinggi, investor gitu ya, investor luar, malah mereka harusnya seneng gitu kan. Malah harusnya investasi itu masuk ke Indonesia dengan adanya peraturan Omnibus Law ini kayak gitu loh. Jadi seharusnya sih kalau memang pun pengesahan Omnibus Law ini ada efeknya ke harga emas langsung ya, tapi ke harga tukaran kurs dolar gitu ya, tukaran rupiah ke kurs dolar. Harusnya kan berarti malah kurs dolarnya melemah, harusnya kurs rupiahnya menguat, alhasil kurs dolarnya itu melemah, yang menyebabkan gold spot turun ya. Tapi sepertinya sih bukan itu ya, karena kalau kita melihat dari grafiknya ini, kurs dolarnya itu hari ini naik gitu ya, bukan malah tambah turun gitu. Jadi menurut gue sih nggak ada hubungannya antara pengesahan Omnibus Law ini dengan penurunan harga emas. Oke, kita langsung lihat ke harga perhiasan hari ini. Harga Kim hari ini berada di angka 890.000 per gram. Tadi pagi itu bukaannya 888.000, tapi udah mulai naik ya. Oke, kita lanjut ke harga Antam Press 1 gram. Nih, turun ya, udah turun nih, spreadnya udah turun. Turunnya berapa? 10.000. Harusnya 1.060.000, hari ini 1.050.000 aja.
UBS masih stabil-stabil aja di 1 juta per gram. Kemudian seperti biasa di bawahnya banyak kadar-kadar perhiasan beserta harga-harganya ya. Kemarin ada yang nanya juga harga emas Kalimantan berapa ya? Emas Kalimantan berapa karat? Dilihatlah monggo ya di tabel ini gitu ya, karena udah gue sediakan supaya kalian bisa mengecek sendiri gitu ya. Dan seperti biasa gue berikan harga-harga emas perhiasan untuk di negara Taiwan, Malaysia, dan juga Hong Kong. Semoga membantu dan jangan lupa harga ini bisa berbeda setiap toko, bisa berbeda setiap kota, dan waktunya pun juga bisa berbeda harga. Buat para pemenang yang belum kontak gue, ya 2 orang lagi yang belum kontak gue, cepet-cepet kontak. Kalau enggak, kita pilih orang lain. Oke? Segitu dulu guys video gue hari ini. Jangan lupa tinggalin jempol buat gue supaya gue tambah semangat. Dan juga share video-video ini kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa follow IG gue @rastioso untuk pengumuman gift bag-nya. Buat teman-teman yang baru join, jangan lupa subscribe. And see you guys on the next video. Bye-bye!